Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'ul intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ila al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha'an mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa lana wa lakun salihin wa lana wa jamil masyayikhana wa ma'alimina wala nawa sahibul kitab risalatul mudzakarah ma'al ikhwani muhibbin min ahli al-khair din al-imam qutb al-irsyad wa sadibal bilad al-habib Abdullah al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi bi asrarihi fid darin amin ila an qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Faslun wa amatul amal فمذموم جدا بل هو الذي يدعو إلى الخراب الآخرة وإمار الدنيا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجو أول هذه الأمة بالزهد في الدنيا وقصر الأمل ويهلك آخرها بالحرص على الدنيا وطول الأمل وقال الله عليه الصلاة والسلام min asyaqa arba jumudul ain qaswatul qalb wal hirs watul amal. Ini menjelaskan lagi Al-Habib Abdul Haddad menyambung daripada tentang 4 perkara menjadi penyebab orang melakukan kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara ini kemarin sudah disebutkan 3 daripada 4 perkara tersebut. Kemudian ini yang kedua, ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah tul amal. Banyaknya angan-angan. Banyaknya angan-angan. Ini banyaknya angan-angan atau panjang angan-angan ini salah satu penyebab. Salah satu penyebab daripada orang timbul dia menjadi jauh daripada akhirat dan mengejar daripada dunia. Akhiratnya hancur, dunianya mungkin terbangun atau mungkin juga ikut hancur. Karena dikatakan bahwasanya tul amal ini, banyaknya angan-angan ini adalah perkara yang mencelakakan umat akhir zaman. Perkara yang mencelakakan umat akhir zaman. Umat akhir zaman akan celaka dengan banyaknya angan-angan. Ini dari mana? Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanju awal hadhil ummah. Kata Rasulullah, selamatnya awal hadhil ummah. Hadhil ummah ini awal-awalnya adalah masa-masa sahabat. Selamatnya masa-masa sahabat dan tabi'in itu oleh 2 perkara. Selamatnya mereka oleh 2 perkara. Apa? Yang pertama, zuhdi fit dunia. Yang kedua, qasri amal. Yang pertama, zuhud di dunianya. Tidak rakus. Memiliki sifat qanaah. Memiliki sifat rasa cukup. Setiap sahabat Nabi Muhammad SAW itu mereka qanaah. Mereka memiliki sifat rasa cukup dengan dunia. Tidak serakah. Ini, maka mereka selamat. Kemudian yang kedua apa? Qasril amal. Sangat sedikit sekali mereka punya angan-angan. Mereka tidak memiliki angan yang banyak. Yang mereka inginkan adalah mati syahid atau husnul khatimah dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Tidak ada keinginan yang lain. Tidak ada mereka ingin membangun rumah gedung tinggi. Tidak, mereka hanya berkeinginan untuk mendapatkan
dunia yang sedikit, hanya sekedar untuk makan dan minum mereka, dan mereka ingin kebersamaan dengan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Ini yanju, selamat mereka. Mereka selamat. Nah, Rasulullah mengatakan lagi, wa yahlik, kata Rasulullah, dan akan celaka. Manhum? Siapa itu? Akhiruha, akhir hadil ummah. Sekarang kita ini, kata para ulama, ini kita sekarang ini sudah akhir umat akhir zaman kita ini sekarang. Yahlik, mereka akan celaka umat akhir zaman ini. Oleh sebab apa? Oleh sebab tadi, lawan daripada dua tadi, rakus dengan dunia dan banyaknya angan-angan. Pengen ini, lihat orang punya mobil, ingin berusaha bagaimana ingin mendapatkan mobil, ingin dapat ini. Lihat orang ini banyak angan-angan. Angan-angannya apa? Angan-angannya banyak, tidak merasa cukup dengan hal yang sudah ada pada dirinya. Ini. Nah, ini kunci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan lagi, kata Rasulullah SAW, minasyakha. Kata Rasulullah SAW, salah satu golongan orang-orang yang akan celaka, orang-orang yang mati su'ul khatimah, yang akan celaka dan akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, apa? Satu, jumudul ain. Dia punya mata yang keras, kaku. Kaku arti kata dia punya mata yang congkak. Mata yang tidak memandang orang dengan baik. Selalu memandang orang dengan buruk. Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Qaswatul qalb. Hati yang qaswah, yang gelap. Ini termasuk minas saqa, termasuk yang akan celaka, termasuk yang akan su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, hiris. Hiris ini apa? Rakus. Serakah. Sembawo. Kata Habib Ja'far bin Ahmad As-Segaf, Allahumma la taj'alna minas semawo. Allahumma ba'idna minas semawo. Itu kamagola Ja'far bin Ahmad As-Segaf. Sekarang sembako. Allahumma qarribna minas sembako. Sekarang ya Allah dekatkan kami dari sembako. Kemudian yang keempat, tul amal, banyaknya angan-angan. Ini 4 perkara kalau ada pada diri kita, ujung akhir umur kita ada su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, beliau mengatakan apa? Akhwafu ma akhafu alaikum itba'ul hawa wa tul amal. Kata Rasulullah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang paling aku takutkan ke kalian ini adalah apa? 2 perkara. Apa? Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, banyaknya angan-angan. Ini yang aku takutkan terjadi pada kalian, kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, babul ilm. Beliau mengatakan apa? Yang paling aku takuti adalah untuk kalian adalah itba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan tul amal, banyak angan-angan. Apa efek pengikutan hawa nafsu? Pengikutan hawa nafsu, kalau kita mengikuti hawa nafsu, efek apa? Efek yang akan timbul apa? Fayasudda anil haq, dia akan menolak kebenaran. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, maka sudah, yang benar tetap salah, yang haram jadi halal, yang tidak boleh jadi boleh. Itu mengikuti hawa nafsu. Kalau kita tahu itu haram, tahu itu syubhat, tapi ada apa-apalah dikit mengikuti hawa nafsu, itu mengikuti hawa nafsu. Kalau kita tahu itu tidak boleh, ada apa-apalah, bukan kayak tahu juga, itu mengikuti hawa nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, efek daripada banyak yang angan-angan apa? Efek daripada banyak yang angan-angan adalah wa amatul amal fayunsiyal akhirah. Maka orang yang banyak angan-angan pasti dia akan lupa ada kehidupan setelah hidup dunia, ada hidup akhirat. Itu ada kehidupan akhirat. Lupa dia dengan akhirat, lupa dia dengan neraka, lupa dia dengan siksaan di neraka, lupa dia dengan hari kebangkitan, padang mahsyar, sirat, mizan. Dia lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena di pikirannya hanya dunia, pengen ini. Dan tentu kalau sudah lupa akhirat,
Sholat tidak ada di benak pikirannya. Seringlah lupa daripada ingatnya dengan sholat. Sering lupa daripada ingatnya dengan sholat. Sering lupa dengan majelis daripada ingatnya. Sering lupa dengan silaturahim, dengan burdah, dengan yang lain daripada ingatnya. Kenapa? Karena yang dipikiran hanya dunia, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa minal ma'thur man tala amalu sa'amalu. Ini kata ma'thur, yaitu athar dari perkataan sahabat tabi'in ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang banyak angan-angannya sa'a amaluhu, maka akan buruk amal-amalnya. Itu, barang siapa yang banyak angan-angannya maka akan buruk amal perbuatannya. Ini. Fatul amal ibarah an istisharu tul bagok bin. Nah, ini kata belah ada tul amal ini apa sih? Tul amal ini apa sih? Tul amal ini adalah orang yang merasa pada dirinya itu akan lama di dunia ini. Itu. Tul amal ini adalah ibarah, perumpamaan bagi orang yang merasa dirinya akan lama di dunia ini. Itu. Akan lama, akan sampai besok, akan sampai minggu depan, akan sampai tahun depan. Anak tahun depan lah, anak bertiga loh itu. Anak seolah-olah dia itu bakal lama di dunia ini. Padahal terpleset dikit, laju. Koit bisa. Nah ini. Wahwa dalla min sahibi ala farutul hamaqa wa nihaya qabawa. Dan orang yang merasa dirinya akan lama di dunia ini menunjukkan kalau orang ini adalah orang yang sangat keras kepala dan orang yang sangat bodoh. Orang yang sangat keras kepala dan orang yang sangat bodoh. Fa innahu qad dayya al-hazm wa tamassak bil hawam. Kata Abdul Haddad, ini uang seperti ini dia telah menghilangkan yakin, telah menghilangkan sesuatu yang yakin dan berpegang dengan sesuatu yang ragu. Itu. Kenapa? Karena mati yakin, panjang umur ragu. Mati itu perkara yang yakin, panjang umur masih minta kita. Minta ya Allah, panjang umur ya Allah, masih minta kita. Karena ragu bakal panjang atau tidak. Tapi kalau kematian, hagol yakin kematian. Nah ini makanya bodoh. Kita ini kalau ngambil yang yakin, yang ragu, ini bakal ragu Indonesia maju apa tidak. Negara ini tidak usah diembe. Ada yang yakin baru itu diembe. Itu, nah itu juga. Kalau kita perkara amaliyah, kalau kita tidak yakin dengan suatu amal tersebut, stop dulu, jangan dulu, cari dulu intinya yang mana kita bisa yakin dengan amalan itu. Jangan kalau kita mengamalkan sesuatu belum yakin dengan amalan kita dewe, itu lebih baik kaget dulu. Bagaimana unsur menimbulkan keyakinan dulu kalau amal ini akan bermanfaat untuk kita. Artinya apa? Tuntut ilmu dulu, bagai untuk kita biar yakin dengan amalan tersebut. Jangan kita ngelangkai langsung hagul yakin tanpa melalui ilmu yakin. Jadi belajar dulu baru kita baca ketemu dengan keyakinan. Nah, ini. Kemudian dikatakan lagi kata Al-Habib Al-Haddad walau gila lahu masa, kalau dia mengatakan sore hari hatta suku bil bago ila sabah, kalau dia mengatakan aku insyaallah kaget besok nak majelis di Langgal. Majelis Langgal. Dia ngomong sore. Apakah dia bakal sampai di pagi hari? Lah. Atau dia mengatakan pagi hari, aku insyaallah sore kaget nak salat maghrib di Langgal. Salat maghrib di musola. Apakah dia bakal agak lah? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan pagi ini kita ngomong sore nanti kita bisa masih hidup. Tidak ada jaminan. Siapa yang bisa jamin? Tidak ada. Tidak ada yang bisa jamin. Tidak ada yang bisa jamin pagi ini kita bukan sampai sore nanti. Nah itu kalau kita ngomong kaget itu sudah termasuk tul amal. Itu banyak angan-angan. Ngerasa diri bakal hidup lama sampai yang kita inginkan. Summa huwa ya'mal li dunya, kemudian dia sibuk amal dengan dunia. Man la yamut, seperti orang-orang yang tidak pernah mati. Ngumpulkan dunia. Seperti orang yang tidak pernah mati. Hatta law anahu ukhbira anahu yukhallad bid dunya, lam yajid maudi al-ziyadah ala ma huwa alaih min hirs wa gharbah. Kalau dikatakan bahwasanya dia akan kekal di dunia, maka tidak ada tempat lagi untuk dia tidak didapatkan. Semua akan didapatkannya. Kalau dikabarkan kau ini bakal kekal di dunia, wah tambah lagi dia. Kau ini bakal kekal, tambah lagi, tidak ada lagi tempat yang bukan punya dia kalau bakal.
Itu bukan sudah, bakal nanti. Itu. Kalau dikatakan dia akan kekal, tidak kekal, lagi rakusnya luar biasa. Tidak kekal saja rakusnya luar biasa. Famin a'dhamul hamagah miman hadis sifat, dan sifat ini adalah a'dhamul hamagah. Ini keras, yang sangat-sangat luar biasa. Sumatul amal asal jumlah min sayyidil akhlak, dan tul amal banyak yang angan-angan ini termasuk akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Jadi jangan kita mengatakan orang itu akhlaknya buruk sedangkan kita sendiri masih memiliki banyaknya angan-angan. Karena ini termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang buruk. Wa tad'u ila lugu' wa maksiyah, dan ini mengundang kita untuk jatuh ke dalam kemaksiatan. Contoh apa? Orang yang banyak angan-angan itu akan timbul apa efek berikutnya? Kata Abdul Haddad, orang yang banyak angan-angan ini akan timbul efek yang pertama, rakus. Rakus efek yang pertama. Efek yang kedua dari banyak angan-angannya apa dia? Bakhil. Bakhil. Jadi bakhil dia. Karena incerannya masih banyak. Incerannya masih banyak. Jadi dia akan bakhil. Kemudian yang ketiga apa dia? Yang ketiga khauful bagar, akan takut miskin. Akan takut miskin dia. Akan takut miskin dia. Nah, ini baru 3 disebut oleh Haddad. Ini baru 3. Masih banyak lagi yang lain. Wa min a'dhamaha qabahan istisna bid dunya, istisna, dan yang paling besar kata Habib Haddad gara-gara tul amal ini istiqnas fid dunya. Dia merasa tenang, hidup di dunia ini senangnya. Kata lagi bakal itu dia perihal dia akan mati terkait merasa betah di dunia ini. Kalau orang soleh dunia udah pening sudah. Orang ahli ibadah sudah subhanallah. Umar Abdul Aziz khalifah yang adil itu, dia sudah jadi dari tentara kecil sampai naik ke jenderal sampai ke jadi khalifah. Setelah jadi khalifah bukan dia rasa tenang. Dia malahan mencari, sudah berjalan setahun 2 tahun tidak salah, dia cari ulama yang mustajab doanya. Untuk apa? Nah, dipanggil ulama tersebut, kau harus janji, sumpah, kau harus ngabul doa. Apa dia dulu doa apa kau minta? Tak ada, kau harus janji dulu. Kau harus bersumpah dulu, harus ngabul doa. Aku ngabul ke permintaan aku. Oh ya sudah, aku janji. Tapi kau juga harus ngabul, kau harus sumpah juga. Kata ulama ini, kata orang soleh mustajab doanya terkenal mustajab. Kau juga sumpah, kau harus ngabul doa aku juga. Ya sudah, aku sumpah. Akhirnya setelah sama-sama sumpah, kemudian dari sana, kau doa ke aku, jangan lama lagi hidup di dunia. Oh. 2 tahun kalau tidak salah Umar Abdul Aziz beliau menjadi khalifah kalau tidak salah. Sudah itu akhirnya mau sumpah lah ini. Akhirnya benar, kau juga harus doakan. Karena khalifah yang adil doanya mustajab. Tapi tidak pernah ngerasa dirinya mustajabut dakwah ini ngerasa macam Umar bin Khattab, macam Utsman bin Affan. Ngerasa macam ni Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, cembali apa? Itu di mana-mana diketahui wong melolo dia ngetahui. La ilaha illallah. Ini bu'istu lil kharabad dunya paman amaraha falaysa minni. Kata Rasulullah SAW, aku ini diutus untuk menghancurkan dunia. Aku diutus untuk menghancurkan dunia. Maka barang siapa yang ngumpulkan dunia falaysa minni, maka dia bukan golongan aku. Ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ngumpulkan layan pak tapi tidak ada manfaat. Bantu orang tidak, sedekah tidak, modal uang tidak, beramal jariah tidak, tidak ada ngumpul ke baik. Apa kata Rasulullah? Falaysa minni, bukan golongan aku orang seperti ini. Bukan golongan aku orang yang seperti ini. Bukan golongan aku orang seperti ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Habibul Haddad. Jadi kita jangan memiliki tul amal, dan tul amal ini salah satunya pembukanya adalah sifat taswif. Apa taswif? Menunda-nunda. Ay kakek belah. Ay nanti dia dah. Nantilah kakek lah. Nah, ini adalah perihal yang tidak akan pernah adanya kebaikan bagi orang yang menunda-nunda.
Kita kan disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kalau ada kesempatan, bismillah. Ada kesempatan, bismillah. Minimal kalau kita ada hal yang lebih penting, insya Allah anak hadir. Inilah hadir. Tidak bagi, ngapoy kamu kelanggang, kantulah gawinya. Nah, gawat ini. Lah hadir kelakar, lah sholat tidak, hadir tidak. Ngato bolo. Dia nah itu perihal orang yang sudah banyak penyakit dalam hati, banyak penyakit dalam hati, hal-hal yang seperti itu. Kalau sudah meremehkan orang-orang yang beribadah, itu sudah banyak penyakit dalam hatinya. Minimal kita kalau tidak mampu untuk beribadah, kita hormat dan sayang dengan orang-orang yang ibadah. Itu minimal sudah. Itu minimal mahabbah sudah. Mahabbah, mencintai sudah. Takun aliman. Kun aliman. Kalau tidak bisa jadi orang alim, kun muta'allim, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak bisa jadi orang belajar, kun mustami'an, jadilah pendengar. Kalau tidak bisa jadi mustami', kun muhibban, jadilah pencinta. Kalau sudah tidak bisa jadi pencinta, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Kenapa? Patah akhlak. Yang kelima ini tidak empat-empatnya. Alim tidak, muta'allim tidak, mustami' tidak, muhibban tidak, patah akhlak, hancur dia pasti akan celaka, akan meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sedikit, nanti insyaallah kita akan sambung lagi daripada apa yang dikatakan oleh Habib Abdul Haddad ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ya Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah angkat semua bala dan musibah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk awal ummah, termasuk memiliki sifat sebagaimana sifat awal-awal ummah terdahulu, yaitu sifat zuhud dengan dunia dan memiliki sedikit daripada angan-angan insyaallah. Berkat sahabat kitab Al-Habib Abdul Haddad, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa nafsin la tashba' wa da'wati la yustajab laha. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin Nabil Ummin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah yahdi. Mat Amir manggil.